Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 etnis Mandailing. Pada kesempatan kali ini kami berada di Taman Budaya ingin mewawancarai salah satu sastrawan atau sutradara yang pernah menulis naskah atau pernah mementaskan drama. Baik, saya Syahrina Adela dan rekan saya. Saya Desi Regas. Kami di sini sudah bersama dengan narasumber yaitu Pak Hafiz Ta'adi. Hafiz Ta'adi. Di sini kami ingin tanya-tanya nih Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya itu terkait pengalaman dan karyanya. Jadi awal mula terjun di dunia sutradara ini gimana sih? Kalau saya berpikir dari awal, saya berkesenian sejak tahun 83 sampai hari ini. Total di kesenian. Ya. 83 lama. Udah banyak nih dong Pak karya-karyanya gitu. Kalau karya saya secara pribadi ada beberapa. Itu ada 32, judulnya ada Taugotoge yang berangkat dari beberapa dari lukisan kawan perupa juga yang ada di Medan. Kemudian ada beberapa karya ya, puisi ada, tapi saya nyebutnya tidak puisi karena saya anggap saya bukan penulis, saya anggap saya bukan penulis. Dan ada beberapa karya panggung seperti Boro. Kemudian ada karya naskah panggung juga, itu Kamar X yang pernah diterbitkan di media massa. Kemudian yang ada beberapa karya lagi. Nah, ini yang terbaru di tahun 2024 itu Jadah. Nanti akan dimainkan di Parade Teater Medan 2024. Itu berarti banyak di teater ya? Iya, saya di teater. Kalau pengalaman di penulisan naskah itu gimana Pak? Pengalaman di penulisan naskah dari beberapa yang saya sebutkan dari awal tadi, ada 32, ada Taugotoge, ada Boro, ada Kamar X, dan beberapa yang lainnya. Di Jadah ini tuh gimana tuh? Di Jadah saya memotret tentang kekinian, sampah, dan budaya yang ada di badan saya, Jawanya. Ada dalam konsep teater itu namanya interkulturalisme. Jadi memadukan antara budaya satu dengan budaya yang lain dengan konsep kekinian. Tapi saya garap tidak dalam konsep pagelaran yang tradisi atau real, tapi sangat kontemporer. Nanti bisa nonton tanggal 7. Tanggal 7. Tanggal 7 Desember. Ya. Kalau pertunjukan yang dipegang gitu udah banyak lah berarti. Kalau pertunjukan banyak. Selain saya nyutradarai, saya juga menata artistik. Saya buat desain grafis dan saya juga pernah bekerja membuat konsep di event organizer. Bekerja sama dengan beberapa perusahaan daerah, bahkan nasional. Pernah menangani beberapa hiburan untuk masyarakat, itu kelompok-kelompok band nasional juga dengan beberapa kelompok yang dari Eropa. Pernah saya tangani, ya, internasional. Itu pertanyaan selanjutnya mungkin dari rekan saya Pak. Boleh. Silakan. Sudah berapa banyak karya atau pertunjukan yang Bapak pegang semua? Kalau pertunjukan banyak, seperti naskah-naskah yang di luar karya saya sendiri, itu seperti Bos, Kereta Kencana, Bila Malam Bertambah Malam. Kereta Kencana itu karya penulis luar, Rumania, izin UNESCO. Itu pernah saya garap 2 kali, tahun 2007 dengan 2009. Banyak lagi beberapa karya, selain nyutradarai saya menata artistik, buat kostum, makeup, dan segala macam saya kerjakan. Ya, belajar dari konsep teater. Saya belajar dari teater itu sendiri. Jadi dari beberapa karya tadi yang Bapak sebut, karya apa yang paling berkesan menurut Bapak? Kalau terkesan, semua terkesan. Karena buat saya kesenian itu adalah latar dari hidup saya.
Makanya semua saya geluti dengan serius, dengan intensitas saya, dengan pikiran. Semua terkesan, tidak ada yang tidak terkesan. Karena memang saya sampai hari ini menghidupi itu dari kesenian, nggak ada dari yang lain-lain. Saya total dari kesenian. Kalau jangan makan, kalau tantangan dalam penulisan atau sedang dalam produksi pertunjukan itu apa aja? Ya kalau tantangan dalam menulis ya banyak sih. Kadang-kadang kita gagasan itu yang sudah kita bayangkan tiba-tiba mengembang. Nah itu harus kita rapatkan kembali, harus kita kunci lagi supaya nggak berkembang dulu dengan tema dasar awalnya. Yang jelas ketika kita menulis ada tema, ada gagasan yang mau kita sampaikan itu apa kepada masyarakat. Mungkin itu pesan ya, sebagai pesan. Tapi ketika ini mengembang begitu besar, ini kan harus saya kerucutkan lagi. Kadang-kadang menulis itu kan gitu, oh maunya ini, maunya seperti ini. Tiba-tiba ini melebar. Ya harus dikerucutkan lagi, dikecilkan lagi. Artinya saya bilang ini harus di-lock dulu. Sama dengan Jadah ini yang nanti bulan Desember. Ketika saya menulis konsep Jadah itu sebagai sebuah produksi yang baru di karya saya, ini kalau saya biarkan sangat liar. Tiba-tiba saya mau bicara sampah dalam tanda kutip, mau bicara teknologi, sampai ada dialog manusia itu saya anggap kehilangan kepala, dadanya bolong-bolong. Apa? Pengaruh sistem, pengaruh sampah, pengaruh teknologi. Ini mau kemana? Artinya kita kan punya jejak sebagai masyarakat Indonesia, kita punya budaya. Nah budaya ini kan pada akhirnya lambat laun seperti ditinggalkan. Generasi yang sekarang ini mungkin sudah tidak membayangkan itu lagi, tapi saya masih ini. Makanya saya katakan di dalam naskah ini tanpa kepala, dadanya bolong-bolong karena hanya mengasup dari budaya yang luar. Di usia kalian ini tiba-tiba kalian pernah dengar budaya K-pop dari Korea, tiba-tiba semua kok mengekor ke K-pop. Budaya kita tuh hebat loh, budaya kita sangat hebat. Kenapa nggak kita perdalam? Kenapa nggak kita riset kembali? Ada apa ini? Kok tiba-tiba kita mencontoh? Menikmati silakan, melihat silakan, sebagai sandingan dengan kehebatan budaya yang ada di kita, di Nusantara ini. Tiba-tiba ini jangan dilepas. Ini sebagai perbandingan, sebagai perjalanan dari peradaban kebudayaan manusia nggak apa-apa, sebagai perbandingan. Tapi jangan ditinggalkan. Sekarang kan beda. Tiba-tiba dengan teknologi semua, ayo kita kumpul misalnya. Ayo kita ngumpul, ada budaya itu karena kita. Tapi ketika kumpul, kalian asik dengan teknologi, nggak ngobrol, ngapain ngumpul? Juga kan bisa berkomunikasi lewat HP, lewat apa? Ini tiba-tiba diam gitu. Ini budaya apa? Kok kita seperti di penjara? Kok kita seperti dikuasai teknologi? Ini yang mau saya cerita. Itu saya anggap dalam teks sampah, bagian sampah itu sendiri. Nah ini Jadah ini juga dari beberapa karya saya gabung. Togo-togi dengan monolog tai pernah saya buat, ada di sini di halaman ini semua sampah saya buat monolog tai. Artinya saya bicara, kenapa saya sebutkan itu dalam petik tai. Saya dapat ide dari limbah, dari sanitasi di seluruh perumahan yang ada di Kota Medan. Ini masalah sanitasi tidak beres, itu kan sampah dan yang air buangan dari limbah manusia itu diserap kembali ke bumi, itulah yang kembali diminum oleh manusia. Artinya kan kita meminum limbah. Nah itu kan terjadi terus sampai hari ini mungkin. Nah ini kesadaran itu saya kembalikan. Ini dari dua karya. Saya ambil judulnya baru Jadah. Dari dua karya itu saya gabung, saya hasilnya, nanti hasilnya kalian lihat. Kalian harus nonton. Harus nonton melihat itu seperti apa itu. Jadah yang sebenarnya. Itu kira-kira gambarannya. Mungkin bakal dilanjut oleh mereka berdua. Boleh, silakan. Yang bakal kami tanya itu seputar biografi Bapak. Oke. Yang kami tahu kan Bapak Hafiz ini sutradara. Kami tahunya sutradara. Mungkin ada dari Bapak selain sutradara itu sebagai apa, Pak? Saya gaduh-gaduh. Saya gaduh-gaduh seperti itu. Saya membuat desain grafis. Iya. Saya pernah belajar buat patung.
saya pernah jadi penari kontemporer, saya pernah jadi event organizer, saya membuat desain panggung, saya membuat desain grafis, banyak yang saya kerjakan. Nah, tapi di sela-sela perjalanan kesenian saya pernah ke Thailand, keliling Indonesia, ke Belanda dari hasil kesenian. Artinya dengan teater, membuat konsep, kemudian di beberapa di Sumatera nih habis saya jalani, ada riwayat saya juga sebagai penari. Saya pernah menari di Gelanggang Tari Sumatera sebagai penari kontemporer, ada kelompok saya dulunya. Kemudian kebanyakan memang di teater, ke Pineng, ke Ipoh, ke Kuala Lumpur. Bahkan terakhir saya membuat konsep 2009 saya ke Belanda. Nah, pulang dari sana saya nyutradarai kembali. Jadi berputar-putar biografi saya ke situ aja sebagai pengalaman. Ke teater, membuat desain grafis, membuat konsep di event organizer, membuat skenografi, membuat desain panggung, membuat desain poster, grafisnya, dan lain-lain yang bisa saya kerjakan. Berarti tergabung dalam seniman gitu ya Pak. Jadi seniman. Mungkin kalian nyebut saya seniman. Ya apa-apa. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa kami Oke. tanyakan. Terima kasih. Ya. Baik, sekian video hasil wawancara kami bersama salah satu sutradara yang berasal dari Medan, yaitu Bapak Hafiz Ta'adi. semoga hasil video ini bisa bermanfaat serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengembangkan diri di dunia pementasan ataupun teater ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.